Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Alarm bahaya untuk Australia. Pemain pilar dipastikan absen. Timnas Indonesia berpeluang curi poin penting di Sydney. Marcelino Ferdinand PD yakin Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Siap tempur di laga-laga krusial. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Kabar kurang menyenangkan datang bagi Timnas Australia jelang pertemuan mereka dengan Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Hayden Matthews, salah satu pemain andalan di skuad Socceroos, dipastikan absen setelah mengalami cedera engkel yang cukup serius. Kehilangan pemain muda berbakat ini tentu menjadi pukulan telak bagi pelatih Tony Popovic, yang kini harus berpikir keras untuk menemukan strategi terbaik menghadapi Garuda. Absennya Matthews semakin memperburuk situasi Australia, yang sebelumnya sudah kehilangan dua bek utama mereka, Harry Souttar dan Alessandro Circati, akibat cedera. Dengan tiga pemain bertahan inti yang tidak bisa tampil, lini belakang Australia kini berada dalam kondisi yang rapuh dan penuh tanda tanya. Kondisi ini tentu memberikan peluang besar bagi Timnas Indonesia. Dengan pertahanan Australia yang pincang, bisa memanfaatkan momentum ini untuk mencuri poin penting di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Apalagi, laga ini sangat krusial dalam menentukan perjalanan kedua tim menuju Piala Dunia 2026. Australia dalam krisis, Popovic dipaksa putar otak. Ketidakhadiran Matthews, Souttar, dan Circati membuat Tony Popovic harus segera mencari solusi untuk memperkuat lini belakang timnya. Ia dituntut untuk melakukan perubahan strategi agar Socceroos tidak kehilangan keseimbangan di lapangan. Secara kualitas, Australia memang memiliki banyak pemain berbakat. Namun, kehilangan tiga pemain bertahan utama tentu akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas permainan mereka. Popovic kini harus memanfaatkan kedalaman skuad dan mencari kombinasi terbaik untuk menahan gempuran dari para penyerang Timnas Indonesia. Situasi ini juga berpotensi mengubah pendekatan taktik Australia. Mereka kemungkinan besar akan lebih berhati-hati dalam menyerang untuk mengurangi risiko kebobolan. Namun, hal ini bisa menjadi pedang bermata dua, karena jika mereka terlalu fokus bertahan, Indonesia bisa mengambil inisiatif serangan dan mengejutkan tuan rumah. Timnas Indonesia siap manfaatkan peluang emas. Absennya beberapa pemain utama Australia adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Timnas Indonesia saat ini memiliki sejumlah pemain menyerang yang bisa memberikan ancaman nyata bagi Socceroos. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk bisa menjadi tumpuan dalam upaya membongkar pertahanan Australia yang tidak dalam kondisi terbaiknya. Selain itu, kecepatan dan agresivitas serangan balik Indonesia bisa menjadi senjata utama. Dengan lini belakang Australia yang tidak diperkuat pemain inti mereka, transisi cepat dari bertahan ke menyerang bisa menjadi kunci untuk menciptakan peluang berbahaya. Jadwal padat, Garuda harus tetap fokus. Setelah bertandang ke Australia, Timnas Indonesia tidak bisa bersantai. Mereka harus segera kembali ke Jakarta untuk menghadapi Timnas Cina pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga ini juga sangat penting, karena Cina merupakan pesaing langsung Indonesia dalam perebutan tiket ke putaran berikutnya. Di sisi lain, Australia juga akan menghadapi tantangan besar setelah laga melawan Indonesia. Mereka dijadwalkan bertemu Timnas Cina 5 hari kemudian, dalam pertandingan yang akan sangat menentukan langkah mereka di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi ini membuat kedua tim harus mengelola kebugaran pemain dengan sangat baik. Rotasi pemain dan strategi yang tepat akan menjadi faktor krusial dalam menjaga performa mereka di tengah jadwal yang padat. Kesempatan besar, tapi Indonesia harus tetap waspada. Meski Australia mengalami krisis pemain bertahan, Timnas Indonesia tetap tidak boleh meremehkan lawan. Socceroos masih memiliki banyak pemain berkualitas yang bisa menjadi ancaman bagi Garuda. Memastikan bahwa anak asuhnya tetap fokus dan disiplin sepanjang pertandingan. Menghadapi Australia di kandang mereka bukanlah tugas mudah, sehingga setiap detail dalam permainan harus diperhitungkan dengan matang. Namun, jika strategi yang diterapkan berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin Indonesia bisa meraih hasil bersejarah di Sydney. Kemenangan atau bahkan hasil imbang melawan Australia akan menjadi modal besar bagi Timnas Garuda dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026.
Kini, semua mata tertuju pada laga 20 Maret 2025. Akankah timnas Indonesia mampu memanfaatkan kelemahan Australia dan membawa pulang hasil positif? Kita tunggu bersama jawabannya di atas lapangan. Marcelino Ferdinand PD yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, siap tempur di laga-laga krusial. Marcelino Ferdinand menegaskan keyakinannya bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Pemain muda berbakat ini menilai bahwa performa Garuda di babak kualifikasi sejauh ini cukup menjanjikan, terutama setelah hasil positif dalam beberapa laga terakhir. Sebagai salah satu pemain yang cukup sering dipercaya turun di ajang kualifikasi, Marcelino merasa optimis bahwa Indonesia bisa terus menunjukkan perkembangan signifikan. Meski usianya masih tergolong muda, pengalaman yang ia dapat bersama timnas di berbagai kompetisi internasional membuatnya semakin percaya diri menghadapi persaingan ketat di zona Asia. Menurutnya, kemenangan atas Arab Saudi serta hasil imbang melawan Bahrain beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim besar. Keberhasilan meraih poin dalam laga-laga sulit tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan berikutnya. Marcelino, kita harus percaya diri, pintu ke Piala Dunia masih terbuka. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Namun, persaingan di grup masih sangat ketat. Jepang saat ini berada di puncak dengan keunggulan 10 poin, sementara Australia menempati posisi kedua dengan 7 poin. Yang menarik, Indonesia memiliki jumlah poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, hanya unggul dalam selisih gol. Situasi ini membuat 4 pertandingan tersisa menjadi sangat menentukan bagi Garuda dalam upaya mengamankan tiket ke putaran berikutnya. Marcelino menyadari bahwa lawan-lawan yang akan dihadapi tidaklah mudah. Timnas Indonesia masih harus melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang yang semuanya memiliki kualitas tinggi. Namun, ia yakin bahwa jika tim bisa mempersiapkan diri dengan baik, peluang untuk meraih hasil positif tetap terbuka lebar. Kami sudah membuktikan bahwa kami bisa bersaing. Sekarang tinggal bagaimana kami tetap fokus dan percaya diri di setiap pertandingan. Tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola, ujar Marcelino dalam sebuah wawancara. Gelandang kreatif ini juga menekankan bahwa kerjasama tim dan mentalitas juara akan menjadi faktor utama dalam menentukan kesuksesan Indonesia di babak kualifikasi ini. Perubahan di timnas, Marcelino antusias dengan Patrick Kluivert. Selain berbicara soal peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia, Marcelino juga menyinggung perubahan besar yang terjadi di tubuh timnas Indonesia. Pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert menjadi salah satu hal yang paling menarik perhatian. Marcelino mengaku penasaran dengan gaya kepelatihan Kluivert, yang dikenal sebagai salah satu striker legendaris Belanda. Meski belum bertemu langsung dengan pelatih barunya, ia percaya bahwa Kluivert akan membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Jujur, saya belum bertemu langsung dengan Coach Kluivert, tapi saya sudah banyak mendengar tentang dia. Saya penasaran dengan pendekatannya dan bagaimana ia akan membangun tim ini ke level yang lebih tinggi, kata Marcelino. Ia juga menambahkan bahwa transisi dari satu pelatih ke pelatih lain memang tidak selalu mudah, tetapi sebagai pemain profesional, ia dan rekan-rekannya harus siap beradaptasi. Setiap pelatih punya filosofi dan taktiknya sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana kami sebagai pemain bisa cepat memahami dan menerapkannya di lapangan. Lanjutnya, fokus dan semangat, Garuda siap tampil maksimal. Dengan sisa 4 pertandingan yang akan menentukan nasib timnas Indonesia di kualifikasi, Marcelino berpesan agar seluruh pemain tetap berjuang dengan sepenuh hati. Menurutnya, ini bukan hanya soal meraih kemenangan, tetapi juga tentang membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di level tertinggi. Ia juga berharap agar para supporter tetap memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Baginya, dukungan dari masyarakat adalah energi tambahan yang bisa membuat tim tampil lebih baik di lapangan. Kami tahu betapa besar harapan masyarakat Indonesia kepada tim ini. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi negara, ucap Marcelino. Bagi Marcelino, tampil di Piala Dunia bukan sekadar impian, tetapi sebuah misi besar yang harus diwujudkan. Dengan semangat juang yang tinggi dan persiapan yang matang, ia yakin Indonesia bisa mencetak sejarah dan mengukir prestasi di pentas sepak bola dunia. Akankah Marcelino dan kawan-kawan mampu membawa Garuda terbang ke Piala Dunia 2026? Semua akan terjawab dalam waktu dekat. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua.
Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.